Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Darmawan MKes, izinkan saya memaparkan hasil review buku yang dimana saya mendapatkan bagian yaitu pada bab Vocational Education and Prospect. Nah, nama saya Bapak Firman MPD, NIM 210029101011. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya terkait bab Vocational Education Prospect. Baik, Bapak izin saya memulai. Yang pertama pada bab ini, Vocational Education Prospect ini, di mana pembahasannya itu adalah bagaimana membahas keadaan pendidikan pada zaman kontemporer. Nah, terus yang kedua adalah dia mengangkat terkait potensi pendidikan vokasi. Yang ketiga adalah menuju penyediaan vokasi. Yang keempat adalah kurikulum ideal untuk vokasi, jalur atau jalan menuju pekerjaan. Yang kelima adalah jalur untuk bekerja. Terus selanjutnya adalah epistemologi pada pendidikan vokasi tersebut. Nah, Bapak, yang pertama adalah bagaimana keadaan pendidikan vokasi zaman kontemporer. Nah, seperti dilihat pada buku yang kita bahas pada bab ini, bahwa pada pendidikan vokasi itu, pada buku ini membahas tentang bahwa masih berada pada tataran secara ambigu. Di mana kenapa dikatakan ambigu? Pada buku ini mengatakan bahwa di mana-mana di negara manapun, baik itu di Amerika Serikat ataupun negara berkembang yang lainnya, vokasi adalah sebuah pendidikan, jenjang pendidikan yang menjadi tulang punggung suatu bangsa. Tetapi di vocational ini masih menjadi pembahasan ambigu. Di satu sisi ada satu bagian mengatakan bahwa SMK itu adalah sesuatu yang yang sangat dibutuhkan. Di satu sisi ada juga yang mengatakan bahwa SMK itu tidak perlu, dengan dimana terlihat dari bagaimana cara mengelola vokasi tersebut seperti itu. Nah, komunitas bangsa bahkan lembaga global, begitulah pentingnya bahwa penyediaan pendidikan kejuruan sekarang dan dapat ditemukan di sektor pendidikan kejuruan khusus banyak negara. Dan sistem sekolah mereka tentu saja dengan cara yang semakin luas dalam universitas seperti itu. Terus yang kedua adalah proyek sosial semakin penting yang dimanifestasikan sebagai bidang usaha pendidikan yang dilakukan sektor pendidikan utama, pendidikan sekolah, tersier, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ketentuan ini tidak terbatas pada persiapan awal untuk kehidupan kerja sesuai kompetensi kerja. Jadi lagi dan lagi menjadi topik permasalahan adalah ketika SMK ataupun vocational, pendidikan vokasi itu tidak mendapat dukungan dari baik itu pendidikan tinggi maupun dari pemerintah, sehingga kebutuhan kompetensi kerja yang dibutuhkan dulu itu terpenuhi. Nah, terus pendidikan kejuruan diperlukan untuk mempertahankan kemampuan kerja individu terlepas dari pekerjaan mereka. Nah, karena tuntutan untuk jenis pekerjaan tertentu berfluktuasi persyaratan kinerja untuk perubahan pekerjaan itu. Kebutuhan pekerjaan yang berbeda muncul dalam pengaturan di mana mereka diberlakukan dan cara kerja dilakukan berubah. Nah, di sini juga pada kontemporer ini adalah bagaimana cara mempertahankan kemampuan kerja itu yang siswa yang dapatkan pada saat melakukan pembelajaran pada pendidikan vokasi. Nah, ini menjadi garis bawah adalah bagaimana cara mempertahankan kemampuan kerja mereka seperti itu di pada tataran terkait vokasi seperti itu.
Selanjutnya, pendidikan kejuruan juga melibatkan beragam peserta didik dengan kapasitas, jadi minat, lintasan, dan kesiapan yang mereka berbeda untuk berpartisipasi. Jadi sekarang di vokasi itu kita melihat bahwa peminatannya itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi ada yang ada yang masuk misalnya ke sebuah jurusan itu sesuai dengan minatnya, ada juga sesuai dengan kapasitasnya, dia bisa apa sehingga dia menentukan diri bahwa dia masuk seperti itu. Bahkan ada juga yang masuk ke vokasional ini tidak memiliki minat, tidak memiliki kapasitas, tetapi karena ingin tren melihat perkembangan di sekitarnya itu, mereka mengikuti seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kelompok pemangku kepentingan. Jadi pada kelompok pemangku kepentingan ini sering berusaha untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar dari ketentuan ini. Nah, dari buku ini bercerita bahwa ada beberapa kelompok pemangku kepentingan itu ingin mengambil andil besar atau memiliki kekuatan besar dalam pengaturan vokasi ini, sehingga ini menjadi salah satu suatu masalah yang menjadikan SMK itu tidak sampai atau tidak berhasil pada sesuai dengan tujuan dan prosesnya itu. Nah, di sini dikatakan seringkali cukup tepat, selalu ada pandangan sosial yang kuat dan istimewa yang telah membentuk pendirian sosial, pekerjaan, dan juga sarana persiapan mereka. Namun, pengaruh ini tampaknya jadi lebih intens dan diatur karena meluas ke sekolah, lembaga pendidikan vokasional, dan universitas, seperti itu. Nah, beberapa model tata kelola pendidikan kejuruan yang paling abadi dan efektif adalah mereka yang memiliki tingkat keterlibatan musyawarah yang tinggi di antara berbagai pemangku kepentingan, ditambah dengan kebijaksanaan di antara mereka yang menerapkan. Artinya, praktik kemitraan yang diadopsi negara-negara Eropa atau Skandinavia tampaknya paling matang dalam keterlibatan mereka dan berhati-hati dalam cara untuk melanjutkan kualitas utama dan dari pengaturan tersebut adalah upaya untuk mengamankan keterlibatan dan konsensus di antara para pemangku kepentingan utama dan pengambilan keputusan tentang tujuan, proses, dan hasil. Jadi di sini pada bagian ini bercerita bahwa di mana lagi dan lagi adalah pemangku kepentingan itu mengambil peran penting atau peran besar dalam menentukan tujuan dan proses dan hasil, seperti itu. Praktik kemitraan yang diadopsi dari negara Eropa tampaknya paling matang. Jadi paling matang dalam keterlibatan mereka dan berhati-hati dalam cara untuk melanjutkan. Kualitas utama dari pengaturan tersebut adalah upaya untuk mengamankan keterlibatan konsensus di antara para pemangku kepentingan utama dan pengambil keputusan tentang tujuan, proses, dan hasil. Inggris dan Finlandia, Australia, dan Selandia Baru lebih banyak pendekatan top down dan perspektif diadopsi dari turbulensi yang ditanggung oleh perubahan konstan dalam pergeseran imperatif pemerintah terpusat saran eksternal dan pemangku kepentingan berdampak pada ketentuan pendidikan kejuruan dengan cara yang cukup mengganggu dan bermasalah. Sebagian besar masalah ini tampaknya muncul dari pandangan bahwa tujuan pendidikan kejuruan dan prosesnya terlalu penting untuk didelegasikan kepada mereka yang berada di lapangan, yaitu mereka yang mengetahuinya. Jadi di Inggris, Selandia Baru, Australia Baru lebih banyak pendekatan top down. Jadi mana mereka lebih melakukan tidak terlalu terikat ya. Mereka melakukan pendekatan secara persuasif, perspektif terhadap peserta kejuruan itu dalam dalam pelaksanaannya, sehingga tidak mengganggu dan bermasalah terkait tujuannya mereka, seperti itu. Terus keterlibatan diperlukan dalam pengembangan semua aspek ketentuan education kejuruan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi pendidikan, yaitu tujuan dan sasaran yang berusaha untuk dicapai melalui ketentuan-ketentuan ini. Yang kedua, cara-cara di mana pengalaman yang dirancang bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut harus dipilih dan dilaksanakan dan diukur. Hasil dan distribusi diperlukan untuk dipenuhi, serta khusus pertama, kebijakan yang lebih besar perlu diberikan kepada yang memperlakukan pendidikan kejuruan provisi, yaitu guru, pelatihan, dan pengawas tempat kerja,
dan mereka dalam keadaan tertentu. Kedua, keterlibatan yang lebih dalam dengan mereka menjadi objek, yaitu pelajar, siswa, magang, dan pekerja, diperlukan untuk memenuhi cara terbaik tujuan vokasional. Keterlibatan yang lebih dalam dengan mereka yang menjadi objek, yaitu pelajar, siswa, magang, dan pekerja, diperlakukan untuk memahami cara terbaik tujuan vokasional mereka dapat direalisasikan dan juga diberlakukan. Artinya, proses merumuskan kurikulum yang dimaksudkan harus mencakup tujuan pendidikan yang jauh lebih luas, dilemparkan untuk mengembangkan pandangan mereka yang mengajar dan belajar serta mereka yang mempekerjakan. Jadi di sini pada kajian ini mengatakan bahwa harusnya vokasional yang baik adalah mereka melibatkan mereka merumuskan proses pembentukan kurikulum itu dari top manager, dari pimpinan government di dunia industri sampai dengan guru yang ada di sekolah yang terlibat langsung dengan siswa itu dilibatkan dalam merumuskan itu, sehingga menghasilkan sebuah kurikulum yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja seperti itu. Nah, tujuan kejuruan peserta didik quality course ini penting karena persyaratan untuk praktik kerja tidak seragam. Sebaliknya, mereka spesifik muncul dari kebutuhan tempat kerja tertentu, daerah dari variasi dari pekerjaan itu. Jadi pada Bilet 2001 ini mengatakan bahwa kejuruan peserta didik itu tidak memiliki tidak seragam memang. Karena meskipun misalnya kayak teknologi informasi, misalnya desain grafis, mereka belajar desain grafis, mereka sama-sama belajar desain grafis. Tetapi di suatu perusahaan tertentu mereka menggunakan aplikasi, meskipun dalam itu misalnya umumnya menggunakan Photoshop, Corel Draw dan sebagainya, tapi pada perusahaan tertentu itu menggunakan aplikasi tersendiri seperti itu, sehingga membuat menjadi sebuah perbedaan yang tidak seragam seperti itu. Jadi baiknya adalah di mana memang SMK itu memiliki link and match atau super match antara dunia industri dengan sekolah itu, sehingga luaran dari sekolah itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sudah ada kerjasama MOU bahwa untuk melakukan kerjasama yang terkait perekrutan, sehingga kurikulum yang dicapai itu terpenuhi seperti itu. Nah, di SMK-PK ini di pemerintah sudah memprogram namanya SMK Pusat Keunggulan, di mana SMK Pusat Keunggulan ini yang paling mendasar untuk di Indonesia. Contohnya adalah yang pertama, SMK Pusat Keunggulan ini membangun pertama infrastruktur, ada namanya dua, non fisik sama fisik. Fisik itu membangun strukturnya, tempatnya, peralatannya sama bahan praktiknya yang sesuai dengan industri. Yang kedua adalah non fisiknya. Non fisiknya ini ada yang berkaitan tentang siswa, bagaimana cara mereka itu berperilaku baik, sopan, dengan program namanya Pancasila, dan ada juga program namanya Roots, seperti itu, anti perundungan. Terus yang ketiga adalah namanya pengembangan SDM, itu untuk gurunya, kepala sekolahnya, dan untuk siswanya. Jadi mereka itu ada program yang bisa mereka meningkatkan mereka, contoh mendapatkan sertifikat dari BNSP misalnya, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat yang layak sebagai pengajar dan tenaga profesi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, karena mereka melahirkan siswa yang memiliki kemampuan yang bisa bekerja di tempat kerja seperti itu. Dan juga bagaimana caranya Dudi atau mitra itu bisa juga mengisi selama 50 jam di sekolah seperti itu. Nah, itu setiap semesternya, sehingga menjadi sebuah proses tujuan hingga akhir dari pembentukan karakter atau pembentukan cara bekerja dari siswa itu bisa terpenuhi seperti itu. Terus selanjutnya, potensi pendidikan vokasi. Jadi di sini Bapak Ibu, potensi pendidikan vokasi ini ada 3 hal yang menjadi potensi. Yang pertama adalah membangun hubungan yang matang di antara mitra Dudi. Nah, dari pertama saya juga sekolah dari 2007 sampai waktu saya SMK dulu di SMK Tegal Tinggi Makassar sampai sekarang adalah menjadi masalah adalah bagaimana caranya antara Dudi itu bisa saling terhubung seperti itu. Lahir namanya teaching factory,
seperti itu, untuk untuk menghindari anak-anak yang lulus yang tidak memiliki pekerjaan seperti itu. Nah, baik secara kurikulum, alat, etos kerja dan sebagainya itu sudah dibentuk. Tetapi terjadinya adalah tidak semua perusahaan mau merekrut atau menerima pekerja dari sekolah seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan, yang saya tadi bilang, adalah kerjasama yang baik. Yang kedua adalah membuat ruang bagi mereka yang berkontribusi pada organisasi program pengalaman siswa dan belajar di tingkat lokal. Mereka bekerja sebagai edukasi, memberikan dukungan dalam tempat kerja, juga mereka peserta didik, yaitu siswa pekerja peserta pelatihan, magang dan lain-lain. Di sini juga mengatakan bahwa pendidikan vokasi juga harus memberikan ruang tempat. Kalau pengalaman saya, Bapak Ibu, waktu kemarin ke Turki, mereka itu di kampusnya membangun namanya Trihelix, di mana mereka membangun gedung. Di kampusnya itu terletak ada governmentnya, ada pengusahanya, sehingga mereka pada saat mereka membentuk itu saling keterkaitan seperti itu. Terus kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan government, dinas terkait pelaksanaan. Karena lagi dan lagi bahwa SMK ini adalah sebuah jenjang pendidikan atas, sekolah menengah atas ini yang membutuhkan memang support, terutama dari segi anggaran seperti itu. Karena kita melihat bahwa kalau di Indonesia terpusat biaya pendidikannya itu di pemerintah seperti itu. Jadi dinas memang harus melihat dengan jeli ketika mereka mengeluarkan anggaran, ketika mereka mengeluarkan bantuan, ketika pengadaan dan sebagainya, itu tidak mengeluarkan alat yang serta-merta bisa dibeli, tetapi alat itu sudah update. Jangan sampai alatnya sudah tidak update seperti itu, karena kebanyakan begitu. Yang kedua adalah dinas juga ketika memberikan bantuan, jangan juga lupa memberikan trainer seperti itu, pelatihan kepada sekolah atau guru tersebut, karena banyak terkadang alat yang sampai tapi tidak ada yang bisa menggunakan, akhirnya lama-lama kelamaan dengan rusak seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini Austria dan Swiss menunjukkan bahwa ada penilaian dari pekerjaan ini yang berbeda di tempat lain. Hal ini menyebabkan semua jenis hubungan dan pengaturan yang matang, misalnya magang peserta pelatihan menerima tingkat gaji yang lebih rendah karena mereka dijamin mendapatkan pelatihan yang sangat efektif dan menyeluruh. Pengusaha sementara membayar upah rendah untuk peserta pelatihan, dan magang ini diminta untuk memberikan tingkat pelatihan yang tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini terjadi di kita ya, anak kita yang magang, kita yang bayar juga. Sampai di sana guru pendamping seperti itu. Nah, padahal notabene yang baiknya adalah bagaimana anak-anak itu bekerja di sana seperti itu, mereka memberikan pengalaman sebagai mempercayakan mereka, sehingga terjadi trust, kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Orang tua magang dan peserta pelatihan menyadari bahwa mereka mungkin harus mendukung anak-anak mereka untuk melalui periode ini seperti itu karena upah rendah, tapi akan melakukannya karena seperti magang mereka menyadari ini adalah investasi di masa depan mereka. Jadi terkadang juga ada orang tua yang membayar keluar magang dan sebagainya karena merasa bahwa di tempat magang ini mungkin adalah investasi di masa depan untuk anaknya ke depan seperti itu. Kombinasi pengetahuan dan variasi khusus domain dan penerapannya sangat penting untuk membimbing tujuan ketentuan pendidikan kejuruan. Kekhususan domain ini bentuk disposisi prosedur konsep yang lebih strategis, memungkinkan individu untuk mewujudkan tujuan kehidupan pribadi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, jenis kapasitas yang diperlukan untuk pekerjaan dan variasi dan kemampuan strategis yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Pentingnya untuk penyediaan tujuan pendidikan kejuruan yang efektif. Seperangkat pemahaman ini adalah sentral untuk menginformasikan bagaimana potensi pendidikan kejuruan dapat direalisasikan, yaitu tujuan yang harus mengarahkan upaya dan arah ketentuan pendidikan kejuruan dan cara-cara dengannya kapasitas semacam ini dapat dikembangkan. Yang penting, pemahaman ini sangat membantu dalam menasehati individu tentang pekerjaan partikular dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Jenis kapasitas yang diperlukan untuk pekerjaan dan variasi kemampuan strategis yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Penting untuk penyediaan tujuan pendidikan kejuruan yang efektif. Seperangkat pemahaman ini adalah sentral untuk menginformasikan bagaimana potensi pendidikan kejuruan dapat direalisasikan, yaitu tujuan yang harus mengarahkan upaya dan ketentuan pendidikan, membantu dalam menasihati individu tentang pekerjaan partikular dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Akibatnya, pesan di sini adalah
bahwa penting bahwa ketentuan kurikulum dan hasil diinformasikan oleh apa yang diketahui tentang hal-hal ini. Mereka yang mengajar dan sebaiknya membantu individu dalam belajar pengetahuan kerja diberikan peran dan kebijaksanaan yang memadai untuk memenuhi menyadari potensi ketentuan pendidikan kejuruan bahwa ketentuan tersebut diinformasikan oleh perspektif minat kesiapan yang belajar. Tidaklah cukup untuk mengasumsikan bahwa suara-suara eksternal yang kuat telah membentuk penyediaan pendidikan kejuruan ini dan akan memadai tempat kebijaksanaan yang diakui dilakukan oleh mereka yang menerapkan mereka yang bekerja. Ya, jadi menuju penyediaan vokasi yang efektif. Yang pertama adalah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Dudi. Ini lagi adalah menjadi acuan adalah kurikulum. Jadi kurikulum ini menjadi tulang punggung ya, peta jalan atau pondasi untuk meningkatkan bagaimana caranya lulusan kita itu bisa menjadi pekerja ya yang diterima oleh dunia usaha, dunia industri. Yang kedua, pembuatan tujuan proses yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan pengajar sehingga tujuan proses bukan hanya dimonopoli lembaga yang memiliki kepentingan. Yang seperti ini Bapak Ibu. Pembuatan tujuan proses dilakukan bersama oleh pemerintah. Jadi baiknya memang, dan ini sudah dicetuskan oleh SMKPK ya. Jadi melibatkan mitra dinas, sekolah untuk merembukan apa kebutuhannya seperti itu. Karena notabene memang ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan tertentu yang memonopoli misalnya seperti itu terkait perkembangan SMK. Yang ketiga, memberikan kesempatan pengajar untuk melakukan magang di tempat industri sehingga tercipta kerelasan antara akademik dan Dudi. Ini juga sudah kita bahas, sudah ada juga di SMKPK bagaimana gurunya juga diberikan kesempatan untuk magang di tempat di industri seperti sama dengan yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Yang keempat, birokrasi memberikan kontrol yang ketat di mana meredam pengaruh sosial sehingga pendidikan kejuruan bisa mengambil peran lebih besar dalam suatu negara. Jadi birokrasi juga harus memberikan kontrol intervensi ke setiap lembaga, bagaimana caranya memberikan peraturan-peraturan yang ketat bagi industri untuk sebagaimana mestinya tamatan dari SMK itu bisa mereka rekrut di dalam dunia industri mereka seperti itu. Kurikulum ideal sebagai jalan ya. Jadi kurikulum ideal itu dibentuk oleh jalur pengalaman bagi peserta didik untuk maju dan mencapai tujuan mereka. Namun jalur ini memiliki tujuan dan track yang sangat berbeda yang membantu orang memutuskan tentang pekerjaan tertentu yang harus mereka kerjakan. Jadi kurikulum ini memang menjadi pembentuk anak itu mau jadi seperti apa, mau langsung kerja atau lanjut. Nah, ini ada 3 di sini. Yang pertama, apakah anak memilih pekerjaan yang memutuskan bagaimana melanjutkan, ataukah pengembangan untuk terlibat dalam pekerjaan yang dipilih. Jadi SMK ini ya begitu Bapak Ibu. Ada yang memiliki kemampuan secara potensial mungkin untuk melanjutkan, tetapi notabene banyak yang di SMK ini adalah memilih untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Ini menjadi pada kita sebagai untuk menciptakan kurikulum yang ideal untuk untuk kita lakukan seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan pribadi disiapkan dan niat mereka sangat penting untuk apa yang memotivasi mereka untuk terlibat dan maju dalam pendidikan kejuruan. Nah, jalur menuju pekerjaan. Nah, jalur menuju pekerjaan ini adalah jadi jalur pertama terdiri dari yang membantu individu dalam mengidentifikasi pekerjaan mana yang selaras dengan minat, kapasitas dan harapan mereka. Seperti catat, memilih pekerjaan bisa menjadi salah satu keputusan paling penting yang diambil individual. Kursus kegiatan tertentu di mana mereka akan melakukan investasi pribadi yang signifikan. Ketika individu telah mengidentifikasi pekerjaan tertentu akan sangat membantu untuk memberikan pengalaman pekerjaan sehingga pengambilan keputusan mereka dapat diinformasikan berdasarkan pengalaman pemahaman tentang apa yang mereka pekerjakan tertentu. Ini akan mencakup apa yang diperlukan agar pekerjaan dipraktekkan secara efektif dan apa yang sebenarnya diperlukan setiap hari. Apa yang diperlukan agar pekerjaan dipraktikkan secara efektif. Sebenarnya diperlukan setiap hari. Pengalaman ini tampaknya penting mengingat tingkat gesekan yang tinggi yang dialami di banyak negara baik selama pelatihan dan keterlibatan awal dalam pekerjaan. Jadi ini yang ada quotes yang di sini yang menarik. Jadi sebuah pekerjaan itu adalah berawal dari cita-cita
di mana adalah siswa mengartikulasikan alasan mereka untuk ingin menjadi perawat, namun banyak dari alasan ini didasarkan pada cita-cita seperti itu. Jadi tidak memiliki kapasitas dan kemampuan, tetapi didasarkan dari cita-cita. Jalur untuk pekerjaan, setelah mengidentifikasi dan mungkin memiliki beberapa pengalaman awal dari hunian tertentu, individu memerlukan kurikulum yang akan diatur dengan cara yang membantu mereka dalam mempelajari jenis pengetahuan yang mereka perlukan, menjadi pekerja yang efektif, kompeten, kapasitas semacam ilmiah yang kemungkinan besar dan mengarah pada keterlibatan yang efektif dan memuaskan. Dan keterlibatan itu adalah jenis di mana rasa panggilan individu kemungkinan besar muncul. Jadi pengalaman yang generatif dari kapasitas ini diperlukan baik di lembaga pendidikan dan pengaturan praktek ketika mereka pun jalur di mana siswa maju untuk mengembangkan jenis kapasitas yang diperlukan. Pendidikan vokasi memberikan pengalaman. Yang pertama, menerangi sifat dari berbagai pekerjaan, yaitu bagaimana cara memberi jalan pandangan terkait pekerjaan apa yang akan dilakukan di bidang industri. Yang kedua, membantu individu dalam mengidentifikasi yang mereka tertarik. Jadi SMK ini memberikan pilihan kepada peserta didik yang mana yang mereka minati, tertarik untuk mengambil bidang itu dalam persiapan pekerjaan ke depan seperti itu. Mengembangkan kapasitas yang diperlukan agar efektif untuk awalnya berpartisipasi dalam suatu pekerjaan. Yang keempat, menghasilkan perspektif informasi dan kritis tentang pekerjaan untuk mempromosikan kemampuan beradaptasi dan utilitas. Pendidikan vokasi memberikan pengalaman juga selanjutnya ya, membantu individu untuk mengembangkan luasnya pemahaman yang lebih besar tentang pekerjaan mereka di bidang terkait, memberikan dukungan untuk menjaga kapasitas agar efektif dalam hunian di seluruh pekerjaan mereka, membantu individu dalam mengidentifikasi jalur untuk pekerjaan baru, membimbing individu dalam melakukan transisi ke pekerjaan yang berbeda, dan membantu transisi dalam bergerak keluar dari kehidupan kerja. Dilihat dari praktik pedagogik yang mendukung pendidikan vokasi. Persyaratan untuk memperkaya pengalaman belajar melalui pemilihan dan pemberlakuan pendekatan dan strategi yang sangat penting untuk penyediaan edukasional yang efektif. Fakta-fakta seperti ini berbagai jenis kebutuhan, kesiapan pelajar yang terdiri dari siswa dalam pendidikan kejuruan, tujuan mereka yang berbeda, kebutuhan mengembangkan berbagai kebutuhan berbeda untuk mengembangkan berbagai efektif dalam praktik pekerjaan mereka. Perlu juga dicatat bahwa dalam tradisi Jerman, pedagogi khusus disiplin telah dikembangkan. Artinya, serangkaian praktik dan teknik instruksional telah diidentifikasi yang dipandang tepat dan efektif untuk mempelajari aspek-aspek tertentu dari pekerjaan. Pendidikan guru kejuruan di sana sangat didasarkan pada mengamankan didaktik yang selaras dengan setiap daerah kerja. Selain itu, di negara itu ada tradisi menyelaraskan pekerjaan disiplin ilmu tertentu dengan pedagogik tertentu. Jadi beberapa universitas berkontribusi pada persiapan bisnis educators, yang lain pendidik teknik pendidikan perhotelan dan sebagainya. Epistemologi pribadi siswa, keterlibatan dan promosi mereka. Karena pentingnya epistemologi pribadi individu dalam pelajaran awal pekerjaan mereka dan kemudian perkembangan yang sedang berlangsung di seluruh kehidupan kerja mereka tertentu. Pendidikan kejuruan harus mempertimbangkan cara terbaik dapat membuat individu dalam mengembangkan kapasitas ini untuk menjadi pembelajar yang sengaja seumur hidup. Yang penting daripada mengasumsikan bahwa individu dapat mengembangkan kapasitas ini melalui kegiatan praktik sehari-hari, kemungkinan akan membantu dan sesuai ketentuan pendidikan kejuruan di tempat-tempat seperti perguruan tinggi, sekolah lain. Universitas untuk sengaja mempersiapkan individu untuk mengelola pembelajaran seumur hidup mereka sendiri dan untuk membekali mereka dengan kapasitas untuk melakukannya. Sepanjang diskusi dalam buku ini telah berulang kali ditekankan bahwa itu adalah peserta didik yang berdaulat. Artinya, pada akhirnya itu adalah bagaimana mereka terlibat dengan apa yang diberikan kepada mereka, memutuskan tingkat usaha, internasionalitas, dan fokus dari keterlibatan itu bahwa akan menentukan kekayaan pembelajaran mereka. Epistemologi pribadi individu dibentuk oleh agensi mereka. Intinya sengaja selain itu juga awalnya belajar tentang pekerjaan dan minat kapasitas. Untuk terlibat dalam pembelajaran semacam itu, ada juga kebutuhan bagi individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dan sepanjang hidup kerja mereka untuk mempertahankan kemampuan kerja mereka.
pendidikan vokasi dalam prospek. Jadi telah diusulkan melalui buku di bawah ini bahwa pendidikan kejuruan adalah bidang pendidikan yang penting meskipun kadang-kadang undervalued. Artinya lebih dari harapan, kurang dari harapan. Kontribusinya di seluruh sejarah Indonesia pasti sebagian besar mendahului dan memiliki pengaruh yang lebih besar di seluruh populasi yang luas daripada mungkin bentuk pendidikan lainnya, meskipun sebagian besar diberlakukan dalam keluarga dan atau bisnis lokal. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pendidikan kejuruan sering terlibat dalam wacana publik dan dilihat sebagai sebagian sempit, instrumental yang diadakan pada individu dengan kemampuan dan prospek rendah. Akibatnya potensi penuh keterlibatan antara bidang pendidikan dan kontribusi lainnya lebih terbatas daripada yang mungkin terjadi. Kontribusi yang dimiliki dilakukan dan dapat dilakukan oleh pendidikan kejuruan untuk menghasilkan jenis kapasitas yang dibutuhkan budaya manusia sangat penting untuk kelangsungan dan kemajuan spesies manusia, dan apa yang kita anggap sebagai harapan bagi keberadaan manusia, yaitu provision, tempat tinggal, rezeki, berbagai jenis-jenis barang, dan siapa yang memperkaya kehidupan manusia dan menyediakan jenis kebutuhan yang diharapkan dalam kehidupan contemporary times, atau dalam kehidupan modern saat ini. Ya, Bapak, itu yang saya bisa sampaikan dari buku ini terkait pembahasan saya, di mana kesimpulannya bahwa SMK pada kajian kontemporer, prospek kerja dan sebagainya adalah SMK memang membutuhkan sebuah kurikulum yang ideal, yang betul-betul sudah memenuhi kompetensi di mana anak-anak itu bisa gunakan untuk mereka memilih pekerjaannya nanti setelah dari SMK. Karena mau tidak mau bahwa memang SMK ini menyediakan bagaimana tenaga terampil yang berkompeten, yang memiliki jiwa yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja di suatu bidang tertentu. Dan juga baiknya juga mitra melakukan komunikasi dari mitra sampai kepala sekolah sampai dengan guru-gurunya, sehingga terjalin namanya pengembangan SDM yang dapat menunjang pengembangan SMK ke depan, seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Dr. Darmawan, semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan segala urusannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.